Shalom, jemaat sekalian. Senang dapat bersama kembali di program Kusuka Menuturkan. Saya, Widianta, yang akan memandu acara ini. Bersama dengan saya sudah ada teman-teman kecil kita, juga orang tua dari anak sekolah minggu, dan tentu yang penting, sudah hadir bersama-sama dengan kita, para pengajar dari Komisi Anak-anak GKJ Samirono Baru. Kesempatan ini kita akan berbincang tentang pengalaman mengikuti dan menyiapkan sekolah minggu daring selama pandemi. Apa saja yang telah disiapkan oleh para pengajar? Bagaimana cara orang tua mendampingi putra dan putri mereka dalam mengikuti sekolah minggu daring? Serta apa saja yang dilakukan oleh adik-adik kecil kita ketika mengikuti sekolah minggu. Kita akan memperbincangkan itu semua, dan pada akhirnya kita akan berefleksi dari apa yang sudah kita alami tentang sekolah minggu daring selama pandemi. Sebelum berbincang lebih lanjut, bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang belum subscribe channel ini, dapat mengetuk tombol subscribe dan menyalakan notifikasi agar tidak tertinggal video yang dibagikan di kanal GKJ Samirono Baru ini, karena kanal ini berisi video-video untuk menguatkan iman kita. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu video tentang behind the scene. Apa saja yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari Komisi Anak dalam mempersiapkan sebuah tayangan sekolah minggu daring. Disilahkan. Audio roll, lagu Ada Satu Sobatku. Seias, menggah aku. Tenang saja. Di tas pink. Tadi ada urusan sangat penting sepatu. Tak play nih. Giring. Oke, endorse. Mantap. Cut. Oke. Jemaat Tuhan, baru saja kita melihat behind the scene dari persiapan teman-teman Komisi Anak untuk menyiapkan sebuah tayangan sekolah minggu daring. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan teman-teman kecil kita, dengan para orang tua, dan dengan rekan-rekan pengajar di Komisi Anak. Pertama-tama, saya akan menyapa adik kita, Tessa. Halo, selamat siang, Tessa. Selamat siang, Tessa. Buka dulu videonya. Oke. Ya, halo Tessa. Halo. Ya, selamat siang. Terima kasih ya sudah bersedia bergabung dengan kami semua. Kemudian ada adik-adik kita, Yosefin dan Yolanda. Halo, Yosefin, Yolanda. Halo. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami. Kemudian, ya kita ada dua orang tua, ada Ibu Rina. Halo, Ibu Rina. Halo, selamat siang. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. kemudian kita ada Bunda Kiki. Hai. Hai. Ya, terima kasih ya Bunda Kiki sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Kita akan berjumpa dengan teman-teman dari Komisi Anak-anak. Kita
kedatangan Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Halo. Ya, baik. Terima kasih Mas Bowo bergabung dengan kami. Ada Bulan juga, Bulan. Hai, ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, juga ada Ibu Sri. Selamat siang, Ibu. Halo, ya terima kasih Ibu sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Nah, seperti yang sudah saya aturkan tadi, kita akan berbincang mengenai pengalaman kita selama sekolah minggu daring. Pertama-tama, bolehlah saya tanya kepada adik-adik kecil kita, apa sih yang mereka lakukan selama sekolah minggu daring? Tessa, halo. Ya, Tessa ini kalau minggu pagi biasanya bangun jam berapa, Tessa? Jam 7. Oh, jam 7, bangun jam 8, tapi masuknya sekolah minggunya jam 7. Ya. Kalau Yosefin dan Yolanda, biasanya bangun jam berapa, adik-adik? Jam setengah 7. Oh, jam setengah 7. Kemudian kalau mulai nonton sekolah minggunya di YouTube itu jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jadi jam setengah 7 bangun, jam 8 nontonnya gitu ya biasanya ya. Kemudian sesudah bangun itu biasanya mandi dulu atau enggak? Mandi dulu. Mandi dulu. Iya. Oke. Terus sebelum sekolah minggu sarapan dulu enggak? Iya. Iya, sarapan dulu. Terus kalau sekolah minggu biasanya nyiapin Alkitab enggak? Biasanya pakai. Pakai. Biasanya pakai Alkitab HP atau itu. Oke, pakai Kadang HP ya. Kadang HP. Kadang pakai HP, kadang pakai Alkitab gitu ya. Terus siapa yang nyiapin HP-nya atau nyiapin Alkitabnya? Siapin sendiri? Sendiri. Siapin sendiri. Iya. Terus mama sama papa sama kakak ikut nyiapin nggak? Ikut bantu nggak? Enggak. Enggak, siapin sendiri ya. Wah, keren, mandiri sekali. Ya, adik-adik kita ini menyiapkan sendiri. Baik. Terus kalau misalnya membandingkan ya adik-adik ya ke gereja dulu waktu sebelum daring sama sekolah minggu itu pakainya baju itu sama atau enggak? Atau pakai baju tidur dipakai buat nonton ibadah sekolah minggu gitu? Atau gimana? Pakai ganti baju dulu atau enggak? Atau gimana? Oke, agak kebingungan ya. Jadi biasanya adik-adik kalau ke gereja itu kan biasanya dengan baju yang berbeda kalau adik-adik tidur, ya kan? Nah itu biasanya untuk menonton sekolah minggu di YouTube itu pakai baju yang sama waktu adik-adik tidur atau baju yang berbeda dari adik-adik waktu tidur? Baju yang berbeda. Oh, pakai baju yang berbeda ya. Yang nyiapin bajunya juga sendiri ya? Iya. Iya. Kadang-kadang disiapin juga. Kadang-kadang disiapin juga. Oke, keren. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik kita, Yosefin dan Yolanda, sudah sarapan dulu sebelum menonton. Mandi dulu sebelum sekolah minggu. Kemudian menyiapin sendiri Alkitab yang akan dipakai. Keren, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam sekolah minggu daring. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai sekolah minggu, kita akan melihat sebetulnya sih apa sih yang terjadi di dalam sekolah minggu. Saya akan bertanya kepada teman-teman dari Komisi Anak, apakah teman-teman dari Komisi Anak setuju jika saya mengatakan bahwa sekolah minggu adalah proses belajar?
Mari, boleh mulai ditanggapi dari Bu Wulan terlebih dahulu. Terima kasih Mas Wid. Kalau tadi seputar sekolah minggu adalah proses belajar. Ya. Oke. Iya Mas, karena dengan sekolah minggu kita belajar untuk apa ya, kalau saya bilang lebih mengenal Tuhan, ya, melayani Tuhan. Kalau dari sisi saya sebagai Ibu Sri, kita teman-teman di Komisi Anak yang akan menemani adik-adik semua selama proses belajar ini, kita berusaha untuk istilahnya berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan adik-adik, anak-anak yang lain, untuk lebih membawa mereka mengenal Tuhan. Lebih sayang, jelas ya kita harus sayang sama Tuhan seperti Tuhan sayang sama kita semua. Tapi yang jelas, kita harus tetap menyayangi teman-teman di sekitar kita, Bapak Ibu guru sekolah minggu, ya, teman-teman yang lain. Teman-teman multimedia juga terlibat di dalam sini, baik dalam proses belajar daring maupun luring, ya. Apalagi kalau kita sekarang Mas Wid, ya, kita belajar secara daring. Jelas kita berproses sekali di sini. Ya. Menentukan sejauh mana kita mau terlibat. Kami yang ada di sini, yang ada di Komisi Anak, sebisa mungkin support, ya Bu Sri, support kita satu sama lain besar sekali untuk saling mendukung. Untuk saling mendukung, untuk saling istilahnya memberi semangat lah yang jelas untuk kita semua, agar kita semua bisa terlibat, ya, menjadi satu energi yang positif untuk membawa adik-adik, untuk membawa teman-teman yang lain semakin mengenal, semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan proses belajar di sini itu hal yang sangat penting, walaupun kita hanya melakukannya 1 minggu sekali, Mas. Ngaten Mas Wid. Baik. Terima kasih Bu Wulan atas tanggapannya. Bu Wulan setuju jika sekolah minggu disebut sebagai proses belajar. Tentu hal yang paling penting adalah belajar untuk mengenal Kristus. Tetapi juga diharapkan yang lain kita pun perlu membangun interaksi antara teman-teman Komisi Anak sebagai pengajar dan juga kepada adik-adik kita dan para orang tua tentu saja. Interaksi ini menjadi penting di dalam proses belajar. Terima kasih Bu Wulan. Bagaimana dengan Bu Sri? Apakah Bu Sri setuju jika sekolah minggu disebut sebagai proses belajar? Ya, baik. Terima kasih Mas Wid. Saya sangat setuju karena sekolah minggu itu selain ibadah, itu memang namanya sekolah. Jadi itu merupakan proses belajar. Dan prosesnya tidak hanya di ketika ibadah saja, tapi sudah dari rumah sudah mulai proses belajar. Belajar bangun pagi, belajar menyiapkan alat-alat sendiri, belajar pakai baju sendiri untuk siap-siap mau mengikuti ibadah sekolah minggu, baik secara daring maupun luring. Itu memang dari bangun pagi sampai ketika kita daring sekarang di depan laptop atau di depan HP, juga ketika kita luring, dari proses dari bangun pagi sampai ke gereja bersama-sama ibadah sekolah minggu, itu sudah proses semuanya, karena anak-anak memang masih perlu pendampingan orang tua. Itu proses dari rumah sampai ke sekolah minggu, sampai sekarang daring. Kemudian ketika sudah berhadapan dengan laptop, mulai memutar YouTube, atau sudah sampai di sekolah minggu ibadah, itu sudah mulai belajar mengenal Tuhan, mengenal agama yang dianut, dan mengenal bagaimana kegiatan-kegiatan beribadah. Proses itu tidak sendiri, tapi anak-anak otomatis didampingi oleh orang tua masing-masing. Begitu Mas Wid, kira-kira mungkin bisa ditambah oleh
Mas Bowo, monggo. Baik. Saya kembali ke Mas Wid. Baik, terima kasih Ibu. Proses mengenal ini yang paling penting, dan juga jauh lebih penting adalah mulai dari rumah anak-anak sudah dipersiapkan untuk membangun iklim belajar, begitu ya Ibu Sri ya. Iya, Membangun iklim belajar dari rumah perlu disiapkan sebelum menonton tayangan sekolah minggu daring. Terima kasih Ibu. Baik, Mas Bowo, tadi Bu Sri sudah sedikit membuka mengenai sekolah minggu sebagai ibadah, sebagai pertemuan dengan Tuhan dan pertemuan dengan teman-teman, sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, menurut Mas Bowo, mana yang lebih berat? Kalau Mas Bowo sebagai pengajar menyiapkan pelayanan sekolah minggu ini, mana yang lebih dititik beratkan oleh Mas Bowo? Sekolah minggu sebagai tempat belajar atau sekolah minggu sebagai tempat kita beribadah kepada Tuhan? Monggo Mas Bowo. Ya, terima kasih. Tadi tentang pertanyaan apakah teman setuju dengan jika sekolah minggu merupakan proses belajar ya? Itu saya memandang gini Mas Budjo. Sebenarnya kan teman-teman di sini khusus di Komisi Anak itu kan sebagai tangan panjangnya orang tua. Jadi ketika di rumah adik-adik itu beribadah ya saya tentunya percaya di rumah adik-adik juga beribadah dengan orang tua masing-masing. Nah, kita yang di Komisi Anak menyiapkan suatu ibadah yang dikemas dalam wujud tentang ibadah anak. Ya, menurut saya tadi bagaimana sih teman-teman ini di sini selama ini? Ya, ketika memandang sekolah minggu itu tadi, ya suatu proses belajar yang sangat panjang. Dalam arti ketika adik-adik kita dalam kehidupan sehariannya di hari Senin sampai Sabtu itu berjalan mata pelajaran yang ditempuh terus minggunya mengikuti sekolah minggu. Juga suatu bentuk pembelajaran, dan bagaimana kita memandang sekolah minggu sebagai suatu ibadah yang kita khususkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kekristenan kita. Ya, tentunya itu semua perlu dukungan dari orang tua, juga adik-adik yang ada, semua juga harus mendukung dalam rangkaian ibadah tadi. Saya sangat percaya adik-adik punya keinginan, punya kerinduan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu tadi, karena apapun yang terjadi itu semua untuk puji dan hormat nama Tuhan. Itu maksudnya. Baik, tentu kita tidak dapat membedakan atau memisahkan dengan jelas antara sekolah minggu sebagai tempat belajar dan sekolah minggu sebagai bagian dari peribadatan kita kepada Tuhan. Saya sepakat. Tetapi tentu yang kita perlu garis bawahi adalah ada hal penting di dalam proses beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu, yaitu bahwa kita menyiapkan iklim belajar bagi adik-adik kita yang sudah mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu. Terima kasih untuk jawaban teman-teman dari Komisi Anak. Nah, kita akan bertanya kepada adik-adik kita. Untuk Yolanda dan Yosefin dulu deh. Yolanda dan Yosefin, apa yang paling adik-adik senang ketika sekolah minggu? Doanya, nyanyiannya, atau firmannya? Firman sama bernyanyi. Firman sama bernyanyi, oke. Kenapa suka nyanyinya? Nggak tahu. Karena Yosefin sama Yolanda suka nyanyi juga? Iya. Oke. Nanti Mas Vivi akan tanya sama Ibu. Yolanda sama Yosefin kalau di rumah suka nyanyi apa? Terus kalau firmannya, Yolanda suka firmannya waktu di sekolah minggu? Iya. Kenapa suka firmannya? Karena firman yang bawa firman lucu atau kenapa?
ceritanya sih, cerita firmannya. Oke, ceritanya seru ya. Iya. Terus apalagi kalau waktu sekolah minggu daring ini teman-teman adik-adik sering nonton film-film lucu-lucu dan bermakna begitu ya. Iya. Iya, baik. Adik Tessa. Iya. Iya. Di Tessa, kalau sekolah minggu apa yang paling disenangi? Nyanyinya, doanya, atau ketemu sama temannya atau firmannya? Nyanyinya. Nyanyinya. Kenapa? Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Oke. Kalau waktu sekolah minggu di gereja, ketemu sama teman-teman seneng nggak? Senang. Karena teman-temannya baik ya. Iya. Nggak ada yang nakal ya teman-temannya ya. Enggak. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Terus kalau sama firmannya seneng nggak? Senang. Seneng juga. Seneng dengerinnya. Iya. Oke. Kalau sama aktivitasnya? Senang juga. Senang juga. Biasanya kalau ada aktivitas dari sekolah minggu, dibuatin terus difoto sama papa mama ya? Atau gimana? Ya difoto sama mama sama ayah. Yang paling seneng bikin apa kalau aktivitas? Bikin menulis. Oh, kalau menulis ya. Menulis apa? Menulis doa, menulis cerita, atau menulis apa? Cerita. Wah, menulis cerita. Oke, baik. Terima kasih karena adik-adik kita senang ikut proses belajar, mendengarkan firman, aktivitas sebagai bentuk belajar, menyanyi menjadi wujud sukacita kita. Nah, kalau kita semua sepakat jika sekolah minggu memiliki kekasan sebagai proses belajar, maka ada banyak hal yang perlu disiapkan. Begitu ya, kita setuju akan hal itu ya. Sebagai proses belajar tentu ada banyak hal yang perlu disiapkan. Adik-adik kita tadi sudah menceritakan soal pengalaman mereka di pagi hari ketika mereka akan mengikuti sekolah minggu. Kita akan bertanya pada orang tua. Saya awali dari Bu Rina. Bu Rina, tadi Yolanda dan Yosakin cerita kalau mereka kalau pagi sebelum menonton sekolah minggu daring, mereka sarapan terlebih dahulu. Iya, betul ya. Sarapan pagi itu kenapa menjadi penting untuk disuguhkan pada Yolanda dan Yosefin sebelum melakukan aktivitas itu? Wow, ya Mas Widya, terima kasih. Karena sudah terbiasa, selain hari Minggu, hari-hari biasa sebelum sekolah, biasanya memang saya persiapkan untuk sarapan, karena sarapan itu hal yang paling utama untuk mengawali aktivitas. Jadi jangan sampai nanti sebelum melakukan aktivitas mereka merasakan tidak nyaman. Jadi kalau perut kosong itu kan terus jadi nggak bisa berpikir gitu ya. Jadi ini walaupun hari Minggu juga tetap saya biasakan untuk sarapan pagi. Jadi setelah sarapan pagi boleh melakukan aktivitas yang lain. Jadi saya sendiri juga lebih lebih nyaman gitu melihat mereka sudah sarapan. Gitu aja sih. Oke, baik. Artinya memang sebetulnya tidak ada pembeda antara mau menyiapkan adik-adik kita aktivitas di keseharian, misalnya mau menghadapi sekolah dengan menyiapkan sekolah minggu gitu ya. Iya, hanya pembiasaan. Ya. Hanya sarapan. Ya. Baik, ya. Karena sudah dibiasakan, maka itu menjadi
kebiasaan yang terus dilakukan, entah mau Minggu kah atau Senin, Selasa, Rabu, semua dilakukan sama begitu. Dan ya, catatan yang penting menurut saya adalah bahwa orang tua menjadi tenang ketika melihat anak sudah sarapan pagi. Menurut saya ini catatan yang penting bagi orang tua, dan ya bagi saya sendiri pun juga menjadi penting ya ketika Bu Rina menyebutkan bagian ini, bahwa orang tua tuh memang lebih tenang ketika melihat anaknya sudah sarapan, memiliki keyakinan bahwa anaknya punya kekuatan untuk menghadapi aktivitas selama sehari. Nah, kalau pagi hari, biasanya mereka pun juga tentu saja tadi sudah cerita mereka mandi pagi terlebih dahulu. Kenapa harus mandi pagi terlebih dahulu? Bukankah misalnya ya kalau kita melihat perhitungan waktunya ya, adik-adik kita tadi cerita bangun jam 6:30, kemudian melakukan aktivitas persiapan 1,5 jam. Padahal kalau kita melihat premier yang disediakan di kanal YouTube itu kan jam 7 pagi. Kenapa enggak? Ya sudahlah, jam 7 pagi aja kita nonton, kita ngejar premiernya. Persiapan-persiapan yang lain kan nanti bisa belakangan, toh adik-adik kita ada di rumah. Yolanda dan Josephine ada di rumah. Kenapa tidak memilih begitu, tetapi memilih saya akan mempersiapkan anak saya terlebih dahulu sampai benar-benar siap, baru mereka mengikuti sekolah. Saya nih ya Mas. Iya Bu, betul Bu. Iya. Begini, karena apa ya? Karena sehari-harinya memang karena saya juga berangkat pagi, jadi itu tadi jadi sudah menjadi pembiasaan kalau pagi saya sudah menyiapkan, apalagi seperti sekarang ini masa pandemi ini, mungkin karena saya tetap masih bekerja ya, walaupun selang-seling WFO seperti itu, jadi pagi harus sudah siap untuk sarapan untuk orang-orang di rumah. Jadi hanya pembiasaan saja, dan itu memang membuat saya lebih tenang. Mereka akan melakukan aktivitas karena apalagi kalau tidak ada orang tuanya di rumah, mereka akan melupakan makan. Biasanya seperti itu. Jadi saya selalu cek, misalnya saya masuk kerja, sudah sarapan belum? Karena terkadang mereka kalau sudah ada kegiatan dari sekolah, gitu, mereka akan lupa sampai siang mereka nggak sarapan. Kadang mereka makan itu sudah makan siang sudah lewat dari jam 1. Jadi itu hanya kegiatan yang membuat mereka, bangun tidur, mandi, aku harus sarapan, baru melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu sih Mas. Ya. Satu hal yang saya garis bawahi adalah jika persiapan untuk aktivitas hari ini dilewatkan, artinya anggaplah sarapannya dilewatkan, pasti akan benar-benar dilewatkan. Artinya anggaplah misalnya mau mengejar premier jam 7 pagi, tidak sempat sarapan, tidak apa-apa. Kemudian mengikuti sekolah minggu. Terus permasalahannya adalah tidak ada jaminan adik-adik itu sesudah nonton atau sudah mengikuti sekolah minggu kemudian akan sarapan. Betul ya, Bia? Iya. Tidak ada jarak. Langsung nonton TV biasanya. Ya betul. Biasanya langsung melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga sering kelupaan dengan kondisi kesehatan tubuh. Padahal di saat-saat pandemi ini kesehatan tubuh menjadi bagian yang penting untuk kita jaga. Baik, 2 poin penting yang menurut saya cukup seru ketika diungkapkan oleh orang tua. Yang pertama tadi saya sudah menyebutkan, Bu Inati juga sudah menyebutkan bahwa ketika anak mempersiapkan diri
mengikuti proses belajar, itu orang tua merasa lega. Ketika anak sudah benar-benar siap untuk mengikuti proses belajar mereka, orang tua merasa yakin kalau anak saya mampu mengikuti proses belajar dengan baik. Demikian juga dengan proses sekolah minggu. Orang tua merasa lebih tenang dan yakin ketika anak sudah mempersiapkan diri lebih dulu untuk menjalani proses sekolah minggu. Betapapun sekolah minggunya hanya ada di rumah. Yang kedua, jika kita kemudian lalai untuk mempersiapkan anak mengikuti proses sekolah minggu yang biasanya ditonton pagi hari itu, maka persiapan-persiapan yang biasanya dilakukan di rutinitas sehari menjadi dilewatkan begitu saja. Taruhlah tadi soal sarapan. Bisa saja sarapannya kemudian dilewatkan dan diganti dengan aktivitas-aktivitas bermain, menonton, mempersiapkan belajar untuk esok hari, dan kemudian tidak jadi sarapan. Yang jadi ya sudah makan siang, dan atau bahkan ya karena aktivitas dan seterusnya menjadi kelupaan juga. Kesehatan menjadi bagian penting di dalam kita menghadapi masa pandemi. Oleh sebab itu maka kesiapan anak untuk mengikuti sekolah minggu juga menjadi bagian dari kesiapan anak untuk belajar mempersiapkan diri dalam jadwal-jadwal rutin mereka. Terima kasih Bu Rina sudah berbagi bersama dengan kami. Nah, ya baik. Kita sudah berbincang banyak tentang kesiapan anak di dalam mengikuti sekolah minggu dan kita sama-sama sepakat bahwa idealnya anak sudah siap terlebih dahulu untuk mengikuti sekolah minggu. Dan ya kesiapannya bisa kita lihat dari hal-hal sederhana ya, seperti mereka mandi, mereka sarapan pagi, kemudian mempersiapkan tempat duduk yang enak, mempersiapkan ruangan yang nyaman untuk mereka dapat bersekolah minggu, menyiapkan gawai dan macam-macam hal yang bisa disiapkan dan kita bisa melihat itu di kehidupan kita sehari-hari. Permasalahannya adalah siapa yang harus menyiapkan? Apakah adik-adik kita sendiri atau orang tua dapat membantu? Mari Bunda Kiki, boleh dong diceritain. Kalau untuk mempersiapkan Noel dan Ivan mengikuti sekolah minggu, siapa yang berperan banyak? Apakah bundanya atau ayahnya atau mereka mempersiapkan diri sendiri? Boleh Bunda Kiki memberikan tanggapan siapa yang seharusnya mempersiapkan anak? Apakah orang tua dapat ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan anak mereka menghadapi sekolah minggu, mengikuti proses sekolah minggu, atau ya anak yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sekolah minggu? Mari. Ya, terima kasih Mas Widyo untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik. Untuk pribadi saya, emang perlu campur tangannya orang tua, apalagi kalau anak masih kecil. Perlu tuntunan. Mungkin anak anak-anak belum begitu paham, begitu pentingnya sekolah minggu. Apalagi anak saya sendiri masih di kelas kecil, jadi sangat perlu tuntunan atau campur tangan orang tua untuk rajin untuk sekolah minggu. Mungkin kalau untuk yang kelas madya atau kelas besar, mungkin sudah istilahnya sudah mempunyai pikiran atau sudah lebih dewasa mengenai
pentingnya untuk sekolah minggu. Jadi mungkin untuk anak kelas madya dan anak kelas besar sudah mandiri. Jadi tidak perlu bantuan orang tua, sudah bisa menyiapkan baju sendiri, menyiapkan Alkitab sendiri. Nah, mungkin begitu aja untuk jawaban saya, Mas Widyo. Ya, kalau kita menghadapi anak-anak, apakah memang harus sepenuhnya orang tua yang ambil bagian menentukan anak harus hari ini harus bangun jam 6 pagi? Pokoknya anak saya harus saya bangunkan kalau jam 6 pagi. Atau anak boleh mulai dilatih untuk menentukan, oh ya saya boleh dong bangun jam 6 pagi. Atau bagaimana? Atau lebih jelas pertanyaannya untuk Mas Noel, kalau minggu pagi itu dibangunkan Bunda Kiki atau bangun sendiri? Nah, untuk mungkin ini Mas Noel ya. Mas Noel jadi belum begitu dewasa. Jadi apa-apa harus saya ingatkan. Contohnya seperti ini. Mas, hari ini hari Minggu loh. Gitu. Mas, sekarang udah mau jam 7 loh. Gitu. Mungkin gitu aja Mas Widya. Oke, baik. Dan biasanya Mas Noel melihat atau ya ikut menyaksikan tayangan sekolah minggu itu pas jam 7 itu ya, pas awal premier mulai ditayangkan, mulai ini ya Bun ya, mulai melihat ya Bun ya. Kalau untuk Mas Noel, jujur aja, saya selama pandemi ini dan secara sekolah minggu online itu agak malah kesusahan. Oke. Iya, soalnya biasanya kalau secara offline datang langsung, ayo sekolah minggu Bunda, ayo aku mau mandi, ayo aku pengen ketemu teman-teman. Sedangkan kalau di YouTube, jadi nanti aja dulu, gitu, selalu pasti banyak alasan begitu ya. Oke, baik. Ya, karena tidak punya pendorong, kalau di sekolah minggu ikut ke gereja nanti bisa ketemu sama teman. Teman-teman bisa menjadi motivasi bagi adik-adik kita dalam mengikuti sekolah minggu. Kalau di rumah, ya saya mau ketemu siapa lah, sehari-hari saya ketemu bapak, ibu, saya ketemu Simba, saya ketemu adik, ya setiap hari saya ketemu itu, terus buat apa lagi begitu ya. Baik. Beberapa hal ini akan kita perbincangkan lebih dalam. Boleh dong saya bertanya pada Bu Sri, tanggapan Bu Sri mengenai kalau anak-anak di usia-usia balita TK atau di awal-awal sekolah dasar, mereka sejauh mana sih bisa diajari untuk menyiapkan diri mereka menghadapi rutinitas sehari-hari secara mandiri? Monggo. Iya, baik. Terima kasih Mas Widyo. Kalau untuk anak-anak memang orang tua masih memegang peranan sangat penting. Karena betul kata Bu Kiki, memang anak-anak seumuran Noel belum banyak yang sudah apa-apa sudah bisa sendiri. Tapi memang kita yang membantu untuk menyiapkan. Mungkin kita dari malam sudah mulai ngajak bicara, Mas atau Mbak atau Dek, besok pagi kita sekolah minggu loh. Mari kita siapkan dulu. Besok kamu kepengen pakai baju yang mana? Bisa diajak bersepakat, bisa diajak untuk ngobrol. Mau pakai baju yang mana disiapkan. Besok kita mulainya jam 7. Jadi adik-adik mau dibangunkan sendiri apa bangun sendiri supaya kita jam 7 sudah siap. Memang masih banyak bimbingan orang tua. Sama juga ketika anak-anak seumuran TK memang begitu. Di sekolah pun begitu. Memang guru-guru memang memegang peran penting ketika anak-anak mau masuk sekolah atau untuk persiapan sekolah. Memang kewajiban kita sebagai orang tua selalu menuntun, selalu mengingatkan, selalu mengajak. Tapi teman-teman juga diberi waktu untuk memilih
diberi waktu untuk memutuskan sesuatu ketika mau berkegiatan. Itu seperti itu, maksudnya jadi teman-teman tetap diajak ngobrol, tetap diajak berembuk, dan diajak untuk memutuskan sendiri. Contohnya ketika mau memilih baju, ketika mau bangun, mau dibangunkan apa, mau bangun sendiri, ketika mau belajar, ini kamu kepengen mau dibantu terus, apa kepengen mencoba sendiri? Ini kamu mau menyiapkan Alkitab sendiri, apa disiapkan? Kalau sudah bisa, coba, yuk kita coba dulu, siapkan dari sekarang, biar besok kalau kita mau sekolah minggu, sudah siap semuanya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tentu kita perlu memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman kecil kita di dalam menentukan apa saja yang akan mereka kerjakan. Tetapi kita pun juga memiliki harapan-harapan bahwa teman-teman kecil kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan karenanya mendorong teman-teman kecil kita untuk mengikuti sekolah minggu menjadi sangat penting. Kemudian juga perlu diajak ngobrol. Mereka pun juga boleh menentukan mereka mau pakai baju apa, mau bangun jam berapa, mau dibangunkan atau mau bangun sendiri, belajar mulai bangun sendiri. Peran orang tua dan mendorong kemandirian anak bisa dilakukan dua-duanya tanpa harus menyingkirkan salah satu dan kemudian menitik beratkan pada hal yang lain. Nah, permasalahannya adalah jika anak kemudian merasa, aku tidak mau sekolah minggu. Mereka menentukan, aku tidak pengen hari ini aku sekolah minggu tidak mau. Lalu sebagai bentuk dorongan orang tua kepada anak, apa yang harus dilakukan? Boleh dong Bulan untuk memberikan tanggapan akan hal ini. Mari. Gimana Mas? Gimana tadi? Saya agak Oke. Anak-anak kan ya karena anak sudah diajar untuk menentukan apa yang mereka inginkan soal aktivitas mereka dan banyak hal. Lalu ada kalanya anak merasa aku besok tidak mau sekolah minggu. Aku tidak pengen sekolah minggu besok. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam menanggapi anak ketika anak bilang, besok aku tidak mau sekolah minggu dulu, sekolah minggunya minggu depannya lagi aja. Gimana itu? Ini tentang saya ya Mas ya. Jadi saya bisa semua jawabnya. Kalau ini saya sebagai ada di posisi teman-teman di guru sekolah minggu, ataukah saya ada di posisi mereka orang tua anak-anak? Karena kalau saya sendiri secara pribadi ya, mohon maaf karena saya juga dulu pernah sebelum anak saya sebesar Gaban sekarang kan dulu juga kecil. Jadi gini Mas, saat anak-anak kesulitan diajak untuk bersekolah minggu, jawaban saya hanya satu begini. Kalau kamu nggak mau, berarti mamah nanti juga nggak mau bantuin kamu. Saya begitu. Jadi hampir sama seperti saya belajar di sekolah. Saya sebagai guru ya Mas ya, basic saya sebagai guru SMA. Jadi saat anak-anak diajak berkomunikasi kesulitan, saya ada di lapangan, saya guru olahraga. Saat anak-anak diajak berkomunikasi dan sulit, jadi saat kita membantu mereka persiapan belajar dan mereka tidak peduli dengan kita, karena di lapangan itu hal yang paling susah. Nah, saya berhenti bicara, saya hanya melihat mereka beraktivitas. Lama-lama mereka risih ya Mas ya, diam. Terus saya bilang begini Mas, mau disayang nggak? Saya bilang gitu. Kalau mau disayang, ya sayang dulu sama saya bilang gitu. Jadi hampir sama seperti anak-anak ya Mas ya. Mau nggak disayang Tuhan Yesus? Kalau mau disayang Tuhan Yesus ya harus sayang. Kita harus belajar untuk mengenal Tuhan, untuk belajar kalau saya bilang bukan istilah ya, kalau saya bilang harus memuji Tuhan. Biar Tuhan sayang sama kita gitu Mas.
Itu untuk kelas kita ya Mas ya. Ya, betul. Gitu Mas. Sepele kalau bukan sepele, sederhana sekali ya. Sederhana sekali support kita. Jadi kalau mau disayang, yuk kita sayang dulu gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yang pasti adalah membangun rasa yang dimiliki oleh adik-adik kita agar memiliki hubungan saling mengasihi dengan Tuhan Allah. Begitu ya Bu ya? Ya. Mengikuti sekolah minggu dan beribadah tentu menolong kita untuk meningkatkan relasi kasih kepada Tuhan. Nah, kemudian tinggal meletakkan itu kepada keputusan adik-adik. Adik-adik mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Adik-adik menyayangi Tuhan Yesus atau tidak. Ya, Tuhan Yesus sudah sayang loh sama adik-adik. Masa nggak mau sayang sama Tuhan Yesus sih? Dengan begitu, maka kesadaran untuk mengasihi Tuhan dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan, dalam perilaku, di dalam aktivitas menjadi lebih mudah. Membangun kesadaran ketika, oh ya saya sudah dikasihi dan perlu membangun hubungan untuk juga memberikan kasih kepada Tuhan melalui sekolah itu sangat dibutuhkan. Terima kasih Bu Wulan. Baik, ya beberapa hal penting mengenai pengalaman bersekolah minggu sudah kita perbincangkan mengenai persiapannya, mengenai siapa yang harus mempersiapkan, mengapa harus disiapkan, dan mengapa perlu dialog antara orang tua dan anak-anak di dalam mempersiapkan. Kita sudah memperbincangkan itu. Lalu, kita sekarang akan memperbincangkan apa saja sih yang ada di dalam kanal YouTube GKJ Samirono Baru, terutama sekali ketika kita melihat video-video tayangan sekolah minggu daring. Saya akan menunjukkan satu buah gambar dan nanti saya akan meminta tanggapan dari teman-teman semua. Mari bisa ditampilkan. Mas, itu tadi tak buka di tempat saya, berantakan ya tampilannya. Itu Oke, Mas, baik. Screen? Boleh ya, saya yang share screen gitu ya. Iya. Oke, baik. Teman-teman ini sudah bisa terlihat ya? Sudah. Baik. Ya, kita kembali lagi. Ini adalah jumlah viewer yang sudah masuk dan menonton setiap minggu. Di awal tayangan, kita mendapatkan viewer yang lumayan tinggi, tetapi kemudian mengalami penurunan dan kenaikan. Tentu ya pelayanan berpotensi naik dan turun. Ini adalah jumlah penonton yang menyaksikan tayangan sekolah minggu. Mari disilahkan kepada siapa dulu? Boleh Bu Rina dulu untuk memberikan tanggapan. Apa yang Ibu Rina rasakan ketika melihat gambar ini? Ya, Mas, terima kasih, Mas Widya.
Ya, sepertinya memang banyak turunnya ya. Jadi jujur aja saya dan anak-anak kadang-kadang lupa juga untuk apa biasanya like atau apa ya, subscribe gitu ya. Jadi kadang hanya melihat saja, kemudian selesai ya sudah gitu. Tapi kalau dilihat dari diagram ini memang mungkin tidak semua dari kita apa ya memperhatikan kalau tayangan-tayangan YouTube dari sekolah minggu itu diamati juga oleh KAA istilahnya ya, perkembangannya bagaimana. Jadi apa bisa dipantau ya hasilnya. Oh ternyata hanya bulan-bulan tertentu atau tayangan yang menarik saja yang banyak menonton, mungkin seperti itu. Nah, dengan melihat seperti ini, kami jadi tahu kalau selama ini ternyata memang ibadah kita, jadi ibadah anak-anak sekolah minggu ini juga diamati. Jadi saya juga baru tahu ini, Mas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Rina. Yeah. Ya betul. Kalau kita melihat tren garis trennya itu memang kelihatannya kan menurun begitu ya. Tetapi tentu kalau hanya sekadar melihat garis tren yang menurun, rasanya kok agak kurang adil begitu ya untuk proses kita yang sudah kita lalui ya. Ya tentu kita perlu melihat kenaikan dan penurunan itu yang ya signifikan, kadang menurun dengan cukup drastis, tapi juga tidak main-main, tidak tanggung-tanggung kok kalau harus meningkat begitu. Meningkatnya pun juga sangat luar biasa. Dan bagi kami sebetulnya berapapun jumlah viewer yang menonton tayangan sekolah minggu tidak menyurutkan semangat kami untuk menyiapkan tayangan-tayangan sekolah minggu. Kami bersyukur jika kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam komisi anak. Dan ini sebetulnya tidak berbunyi apapun kepada kami, tetapi ini pun juga menjadi bagian refleksi kami mengenai pelayanan yang sudah kami kerjakan. Ya, tentu yang menonton bisa saja sangat tinggi, tapi juga bisa sangat rendah. Dan kami bersyukur karena itu semua. Nah, ini jumlah penonton kita. Bu Sri boleh dong untuk memberikan tanggapan mengenai ya grafik ini. Mari, Bu Sri. Ya, terima kasih Mas Widyo. Saya sebenarnya kalau melihat kayak gini ya, gimana ya. Tapi itu memang tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Nyatanya ada seperti itu. Tapi mungkin karena situasi ya Mas, karena situasi dan mungkin tidak semua orang tua dan termasuk saya ketika memutar YouTube memencet tombol subscribe dan like begitu. Karena saya memang tidak pernah. Meningkat dan menurunnya mungkin juga tergantung tema mungkin yang menarik atau ya memperhatikan tema-temanya mungkin atau bagaimana saya juga kurang tahu kalau nyatanya seperti itu. Ya begitu Mas, saya tidak bisa panjang lebar kalau mengenai ini. Iya, baik. Ya, memang data viewer ini belum berbicara banyak kepada kita. Iya. Yang berbicara kepada kita cukup banyak adalah data berikut, teman-teman. Ini adalah data ketuntasan menonton rata-rata ketuntasan menonton tayangan sekolah minggu yang ada di layar ini. Ya, teman-teman dapat memperhatikan terlebih dahulu.
grafik-grafiknya. So, setiap tayangan memiliki rata-rata ketuntasan yang berbeda. Tadi Bu Sri sudah mengatakan bahwa ya tidak setiap warga memiliki kesempatan untuk menyaksikan tayangan-tayangan di kanal YouTube, betul. Akan tetapi bagi warga yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan, ini sebetulnya data yang cukup mewakili mengenai perilaku kita ketika kita menonton tayangan sekolah minggu. Kita dapat melihat bahwa seluruh ketuntasan dari awal penayangan hingga pada akhir tidak ada satupun yang bisa dilihat tuntas, dilihat rata-ratanya lebih dari 50%. Tidak ada yang melebihi 40%. Kalau kita merata-rata, jika satu tayangan itu 30 menit, dan jika semuanya tuntas ditonton rata-ratanya hanya 30%, maka setiap video itu hanya ditonton 10 menit saja rata-ratanya. Dan kita dapat membayangkan dari awal sampai 10 menit itu sampai mana. Begitu ya. Ya, mohon ditanggapi. Mari saya meminta tanggapan teman-teman untuk melihat bagian ini. Minta tolong tanggapannya kepada Mas Bowo. Mas Bowo, boleh minta tolong untuk ditanggapi. Terima kasih Mas Widyo. Ya, kalau melihat hal tersebut ya memang ya yang terjadi seperti itu menurut grafik, dan itu suatu kenyataan yang terjadi dalam setiap tayangan yang ada. Walaupun tadi kita sudah mempersiapkan dari titik 0 dari start sampai end ya, tapi yang terjadi tingkat yang ditonton hanya sekian persen, dan ini menurut saya ada sesuatu yang perlu kembali untuk disegarkan. Dalam arti tentang suatu kerinduan bagi kita masing-masing. Ya, yang dimaksud di sini ya jemaat GKJ Samirono Baru yang mempunyai anak-anak usia anak kecil. Itu bagaimana tadi kerinduan tadi. Ketika seorang anak rindu, kita lihat umpamanya dalam kegiatan kita yang luring aja ya, luring. Ya, nanti seorang ibunya selesai ya, kapan ya? Nah, ini suatu kerinduan bagi kita. Bagaimana membawa tadi kerinduan dalam hati, dalam diri anak maupun orang tua yang di rumah yang nonton daring kita ini, suatu kerinduan nanti yang harus kita bangun lagi, Mas. Bagaimana membangun kerinduan dari anak maupun orang tua supaya setiap kegiatan daring yang kita sampaikan ke adik-adik kita bisa diikuti secara tuntas. Dan menurut saya hal ini perlu proses lagi untuk lebih baik dan diikuti oleh adik-adik kita. Dan kalau teman-teman melihat ada beberapa sesuatu yang bisa menjadikan acuan. Dalam arti acuan begini, kalau teman-teman melihat itu kan beberapa kegiatan daring kita itu ada aktivitas. Nah, aktivitas itu menurut saya sangat membantu bagaimana adik-adik tadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dan tentunya tentang partisipasi. Tingkat partisipasi kan juga harus ditingkatkan juga. Ketika bukannya nonton tapi bisa ada sesuatu yang dikerjakan adik-adik untuk ditampilkan pada minggu berikutnya. Itu juga harus kita gali lagi. Bagaimana tadi kerinduan dalam diri kita selaku orang tua, selaku pembimbing pengasuh juga untuk senantiasa mengingatkan untuk membentuk suatu kerinduan bersama untuk bersekutu di jalan sekolah minggu. Itu Mas Widyo. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bowo sudah menegaskan bahwa grafik-grafik ini sebetulnya adalah cara Komisi Anak untuk introspeksi diri, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar.
ini menjadi bagian pembelajaran kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kita sudah kerjakan dan kita komitmen bersama untuk mengerjakan. Terima kasih karena menegaskan akan hal ini dan ya permasalahannya adalah apakah memang ini menjadi catatan-catatan yang menyedihkan. Enggak juga sebetulnya. Kalau kita melihat grafik ini adalah grafik retensi audiens, ketahanan pemirsa untuk menonton tayangan video sekolah minggu di YouTube. Dan kalau melihat tren dari walaupun kelihatannya menurun begitu ya, tetapi sebetulnya YouTube memberikan apresiasi kepada tayangan ini dan dikatakan bahwa tayangan dengan grafik ini mampu mempertahankan pemirsa menonton sampai akhir. Dan tayangan ini adalah tayangan tanggal 4 Juli tahun 2021 di mana Bu Sri menjadi pembawa firman. Nah, kita akan bertanya pada Bu Sri, apa saja sih yang dilakukan oleh Bu Sri ketika akan mempersiapkan mengajar tanggal 21 ini. Mari Bu Sri, boleh cerita dong. Tanggal 4, mohon maaf, tanggal 4. Mari Bu Sri. Waduh, terima kasih Mas Wido. Saya tuh, ini beneran grafiknya. Grafiknya beneran ini. Kalau iya dibacakan itu saya nggak bisa baca maksudnya gimana ini. Iya, jadi pada dasarnya pada mulai menit ke-16 ini itu kan agak ada penurunan sedikit, tetapi di menit-menit 18 itu kan trennya mendatar. Jadi kalau kita melihat ada grafik yang bentuknya menurun, itu dikatakan bahwa tayangannya ini mulai menurun. Ketahanan orang untuk melihat ini tuh menurun. Kalau ada palung-palung seperti ini, biasanya orang-orang mulai berhenti. Tetapi ketika trennya mulai mendatar atau bahkan agak meningkat, maka mulai orang-orang itu senang dengan tayangan ini dan menyaksikan terus. Dan menit ke-18, menit ke-17 itu waktu-waktu di mana Bu Sri menyampaikan firman. Begitu Ibu. Gimana Mas maksudnya? Oke, ya. Terima kasih. Saya juga tidak tahu kalau ada seperti itu. Jadi saya jadi mengerti sekarang. Persiapannya sebenarnya sama seperti kalau menyiapkan ketika saya mau tugas. Tapi memang setiap kali saya mau tugas, saya selalu minta dibantu Bu Pendeta untuk persiapan. Terus terang saja, saya sebenarnya sangat awam dengan sekolah minggu, walaupun sudah bertahun-tahun di sekolah minggu, tapi saya tetap ketika mau, apalagi seperti sekarang ini rekaman, saya tetap masih derdeknya masih ada. Seperti saat-saat di awal kita mau daring ini juga begitu, rasanya sama. Saya hanya yang penting saya sudah persiapan dengan Bu Pendeta. Ketika kami sudah melakukan persiapan, tentunya di sana belajar sama Bu Api, nanti diberi arahan begini. Setelah saya sampai rumah, saya ulang, saya tulis, saya baca berkali-kali, kemudian besok paginya rekaman. Memang waktu itu temanya memang sangat menarik ya. Itu temanya berbagi kebaikan, menceritakan kebaikan kepada orang lain. Intinya seperti itu. Selain persiapan, memang ketika kita di depan anak-anak mengajar, tidak kecuali itu mengajar di sekolah atau
mengajar ketika ada memberi firman ketika sekolah minggu memang yang nomor satu siap materinya, yang nomor satu lagi nih sebenarnya nomor satu semua siap materi. Yang penting suasana hati kita masing-masing. Kalau tidak tahu kalau orang-orang lain bagaimana, tapi kalau saya pribadi memang ketika sudah berhadapan dengan anak ya sudah fokus pikiran dan hati kita sungguh-sungguh dengan anak-anak. Jadi walaupun kita hanya rekaman, pikiran dan hati kita ya kita menghadapi anak-anak, bertemu dengan anak-anak. Begitu Mas Widyo. Dan ketika kita bersama anak-anak kecil, teman-teman kecil, walaupun di sekolah atau di sekolah minggu, memang tidak ada rasa membeda-bedakan. Itu semua adalah anak-anak saya. Itu mungkin kalau saya sudah tua itu harusnya cucu-cucu saya, tapi ya memang anak-anak sebenarnya anak-anak kami. Jadi yang penting dalam hati saya itu sungguh-sungguh fokus dan pikiran juga fokus ke anak. Jangan kita kesana kemari. Jadi harus fokus ketika kita mengajar ke anak-anak. Kalau kita sudah tenang, yang saya rasakan nanti anak-anak juga bisa otomatis tenang mendengarkan kita. Apalagi kalau sudah dari rumah, seperti Bu Rina, sudah disiapkan segala sesuatunya, disiapkan sudah makan pagi, sudah mandi. Nah, nanti otomatis nyaman ketika berada bersama teman-teman. Oh, mungkin jam sekian kalau dari rumah belum sarapan, wah sudah gelisah, sudah nggak nyaman, duduk berapa menit sudah nggak tahan. Tapi ketika sudah disiapkan, sudah mandi, sudah sarapan, otomatis badan kita segar, nyaman, perut kita sudah nyaman, otomatis akan tenang ketika mendengarkan cerita atau belajar bersama teman-teman. Itu sangat membantu. Di samping kita yang siap, teman-teman kecil juga sudah dibantu disiapkan dari rumah. Begitu kira-kira Mas Widyo. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Persiapan menjadi sangat penting, baik persiapan dari adik-adik kecil kita, tetapi juga yang paling penting adalah kesiapan dari pengajar. Lalu ya Bu Sri menceritakan bahwa Bu Sri bertanya kepada Bu Pendeta Abiheni, dan tentu Bu Pendeta Abiheni menjadi bagian dari keberhasilan pelayanan yang kita lakukan bersama. Oleh sebab itu apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Ibu Pendeta Abiheni Piningsih. Nah, apakah Ibu Sri juga bersiap atau melakukan persiapan dengan teman-teman yang mengiringi dan menuntun pujian dan MC itu? Maaf kalau pas dulu ketika kita masih belajar luring, memang kan ada persiapan ketemu teman-teman, walaupun tidak persiapan langsung nyanyinya apa, tapi kita otomatis sudah ngobrol-ngobrol dulu. Besok nyanyinya apa? Besok aku ngomongnya gimana ya? Kayak gitu ngobrol-ngobrol. Tapi kalau yang sekarang memang ya maaf karena memang situasi dan kondisi sekarang kami jadi jarang ngobrol dengan pengiringnya, tapi otomatis pengiringnya sudah tahu, oh nanti kan sudah menyelesaikan temanya nanti apa, yang mengajar siapa, yang memberi firman siapa, teman-teman musik, teman-teman MC sudah tahu. Jadi kita walaupun tidak persiapan secara langsung, tapi teman-teman juga sudah menyiapkan, otomatis sudah membaca, sudah ada informasi bahwa oh hari ini yang firman Bu Sri, MC-nya siapa saja. Jadi ketika kita tag kan mau rekaman, kita tidak secara bersama-sama, bergantian, tapi teman-teman musik, teman-teman MC sudah oke, karena sudah tahu dulu sebelumnya nanti yang tugas hari ini siapa-siapa, begitu Mas kira-kira. Oke, baik. Terima kasih. Yeah, baik. Bu Rina dan Bunda Kiki, apakah
Bu Rina merasakan ada perbedaan ketika Josephine Yolanda mengikuti sekolah minggu daring dan mengikuti sekolah minggu luring? Ada nggak pengalaman yang mereka ceritakan berbeda? Ya, ada Mas. Sangat berbeda. Jadi kalau pas luring itu karena rumah kami juga jauh, jadi memang harus dibangunkan lebih pagi supaya bisa sampai di gereja, ya. Kan kalau secara daring ini, ya tadi mereka bisa agak molor untuk mempersiapkan sekolah minggu. Jadi nggak jam 7 tapi jam 8. Jadi mereka mandi dulu, makan dulu, baru mereka mengikuti sekolah minggu. Kalau saat luring, sarapan nggak bisa. Kadang-kadang sarapan nanti di gereja. Jadi habis sekolah minggu baru sarapan. Gitu. Terus mereka kalau ditanya, enak mana sih Mbak, Dek, kalau sekolah minggu itu? Ya enaknya ya langsung Bun, bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol. Ya pokoknya lebih senang aja ketemu teman-teman. Gitu. Kalau daring gini cuma nyanyi berdua sama Mbak, nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Cuman ya mereka tetap berusaha menikmati juga sih sebenarnya. Ya, betul. Itu yang paling penting ya, iya. Yang tetap sekolah minggu. Gitu. Ya, betul. Terima kasih. Bunda Kiki, ada yang dilihat berbeda ketika Mas Noel atau Mas Ivan, ya Mas Noel ya terutama sekali, melakukan sekolah minggu dari luring? Ya, mungkin kalau Mas Noel kalau mau menyampaikan itu mungkin belum bisa ya dengan kata-kata, tapi dengan ekspresi. Nah, kalau waktu di tatap muka itu dia senang nyanyi, ketemu teman-teman jingklak-jingklak, maupun di online sekolah minggu pun dia sebenarnya jingklak-jingklak, tapi mungkin kurang greget gitu ya. Apalagi kalau ada aktivitas, ada alat peraga. Nah, kalau di waktu tatap muka ada alat peraga dia bisa pegang. Contohnya ada wayang, ada boneka tangan, dan dia bisa pinjem guru sekolah minggu dan dia bisa memperagakan sendiri. Sedangkan kalau lihat YouTube dia hanya bisa menonton. Nah, apalagi kalau ada aktivitas. Mas Noel senang nih lihat hasilnya temen kanan kiri, bisa tengok, oh aku pengen juga tambahin gini. Sedangkan ini dia buat sendiri. Dia ya maupun begitu, saya berusaha untuk tetap memberikan semangat Mas Noel untuk tetap sekolah minggu begitu. Terima kasih. Ya, memang kita merasakan perbedaan yang besar ketika kita melakukan sekolah minggu secara luring dan secara daring. Dari sisi teman-teman kecil kita dan orang tua yang mempersiapkan untuk mengikuti sekolah minggu pun mengalami perbedaan. Tentu dari sisi para pengajar pun mengalami perbedaan juga ketika kami harus mempersiapkan pelayanan sekolah minggu. Tentu ada banyak hal yang perlu kita pelajari ketika menanggapi perbedaan-perbedaan ini. Yang pasti, pengalaman kita sudah menunjukkan bahwa ketika kita mempersiapkan diri lebih lanjut, hasil yang optimal yang dapat kita peroleh. Berapapun yang menonton tayangan sekolah minggu menjadi berkah bagi kita semua, akan tetapi tentu diharapkan setiap orang yang memiliki kesempatan untuk menonton tayangan sekolah minggu dapat menonton sampai tuntas dan menikmati seluruh tayangan yang disiapkan. Terima kasih kepada kita semua untuk refleksi hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman, dan teman kecil kita untuk ngobrol-ngobrol bareng mengenai pengalaman bersekolah minggu daring. Jemaat semua dapat memberikan komentar hal-hal yang
jemaat rasakan ketika menyaksikan adik-adik kita mengikuti sekolah minggu daring. Atau jemaat juga dapat memberikan komentar mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh kami untuk memperbaiki diri, mempersiapkan pelayanan-pelayanan ke depan. Terima kasih atas kesediaan menyaksikan tayangan Kusuka Menuturkan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.